Tuan, Anda sudah menjadi peringkat dunia, Dewa Tembak nomor 1. Selama 3 tahun terakhir, saya menjadi dewa tembak yang membuat dunia gemetar ketakutan. Hari ini sudah waktunya pulang. Bu? Kamu masih ingat angkat telepon? Kemana saja kamu selama ini? Bu, tenang dulu. Anakmu sekarang tidak kekurangan uang. Jangan banyak bicara. Hari ini adalah hari terakhir kamu mengambil ijazah. Kamu tidak punya ijazah. Nanti kamu cari kerja di mana? Baik. Saya akan ke universitas ambil ijazah sekarang. Setelah ambil ijazah, kamu pergi ke keluarga Qin, orang terkaya di Jiangcheng, untuk menjadi menantu yang tinggal bersama mertua. Menantu yang tinggal bersama mertua. Ini adalah wasiat kakekmu. Keluarga Qin adalah keluarga kaya di Jiangcheng. Kamu pergi ke sana untuk menikmati hidup. Kukatakan padamu, tunanganmu bernama Qin King Shui, kecantikannya luar biasa. Kamu harus mempertahankannya ya. Baik. Tuan, pesawat kita tepat di atas Universitas Jiangcheng pada ketinggian 300 meter. Kalau begitu aku akan pergi ke universitas dan lihat-lihat. Universitas Jiangcheng, aku datang. Kak, kamu belum lulus kuliah. Kakek sudah buru-buru mencarikan menantu yang tinggal bersama mertua untukmu. Dokter bilang waktu kakek tinggal sedikit, dia tidak ingin pergi dengan penyesalan. Kamu mau apa? Ikut aku sebentar. Kami adalah putri sulung keluarga Qin. Kamu berani macam-macam? Tidak salah, cantik. Yang saya tangkap adalah kalian. Kalian jangan mendekat, kalau tidak, saya lapor keamanan. Lapor saja. Apa? Suara apa itu? Dari mana datangnya orang bodoh? Berani ikut campur urusanku. Siang bolong ganggu cewek. Kalian masih punya muka. Mas, tolong selamatkan kami. Masih mau jadi pahlawan? Hari ini aku akan menghajarmu juga. Hahaha. Lihat ini apa? Kalau tidak ingin mati, cepat pergi. Aduh. Pura-pura apa sih? Pistol mainan? Berani dipakai menakut-nakuti? Peluruku. Tapi bisa berbelok. Apa yang baru saja terjadi? Hari ini suasana hatiku bagus. Aku tidak ingin membunuh. Pergi kalian semua. Pergi anak muda. Kau tunggu saja. Tunggu sebentar. Kakinya putih ya kamu. Kurang ajar. Bajingan. Dasar mesum berani-beraninya melecehkan kakakku. Siapa yang melecehkannya? Aku tidak pelit untuk memuji hal-hal yang indah. Apa yang kau tahu? Malas bicara dengan kalian? Kamu. Tunggu. Bagaimanapun juga, terima kasih telah menyelamatkan kami tadi. Tukar kontak yuk. Ya, tukar saja. Namaku Qin King Shui. Kamu Qin King Shui? Iya. Dia tunanganku. Sudahlah, ayo pergi. Kak, orang macam apa itu? Orang ini unik sekali.
Kalian akhirnya datang. Mencariku ada urusan apa? Ada seorang murid dengan kondisi khusus mengambil ijazah, perlu ujian. Kau bantu, aku mengawas ujian. Lalu, siapa nama murid itu? Sepertinya Chen Xiaotian. Chen Xiaotian. Benar kau kenal dia? Kak, kenapa nama ini sama dengan menantu lelaki persis sama? Silakan masuk. Kenapa kau di sini? Aku juga mau tanya kalian. Aku datang untuk mengambil ijazah. Kamu Chen Xiaotian? Kamu adalah tunanganku. Seharusnya begitulah. Chen, karena kau 3 tahun tidak masuk kelas, sekolah hanya bisa memberimu 1 kesempatan. Ini ada 4 lembar soal, mencakup seluruh masa kuliah semua mata kuliah. Nilai harus lulus baru bisa dapat ijazah. Ujian sekaligus bahkan aku juga tidak berani menjamin lulus. Kalau tidak ada masalah, mulai ujian saja. Aku tidak masalah. Baik. Aku ada urusan sebentar lagi. Kamu bantu saya mengawasi ujian. Ini jawabannya. Baik. Duduk. Waktu ujian 4 jam, mulai sekarang. Kakek apa ditipu? Orang seperti ini yang bahkan ijazah kuliah pun tidak bisa dapat. Bagaimana bisa menjadi menantu keluarga Qin? Dia adalah penyelamat kita. Bagaimana kamu bicara? Mana ada kebetulan seperti ini? Siapa tahu preman-preman itu dialah yang mengaturnya. Menyuruh preman kalian pikir aku akan repot-repot untuk hal seperti itu? Menurutku, kamu ketahuan marah karena malu. Jangan ganggu ujian. Kamu keluar dulu. Kak, Keluar. Maaf ya. Adik perempuanku dimanjakan sejak kecil, aku mewakilinya minta maaf padamu. Kalau bukan karena kamu, aku sekarang sudah menggunakan peluru untuk menusuknya. Ekspresi matanya. Tidak seperti bercanda. 3 tahun terakhir, aku mendalami berbagai bidang ilmu di dunia. Soal ujian universitas, bagiku semua gampang. Dia menjawab begitu cepat, jangan-jangan asal tebak. Aku selesai. Kurang dari 1 jam kamu sudah selesai semua? Jangan kira aku akan melonggarkan. Kamu gagal ujian, jangan salahkan aku. Tenang saja, pasti nilai sempurna. Nilai sempurna, kamu benar-benar berani mengatakan itu. Perhatikan baik-baik. Tunanganku. Benar-benar lagi. Kenapa dia tidak ada yang salah? Soal pilihan ganda, semua benar. Soal isian semua benar. Soal esai juga semua benar. Nilai sempurna. Semua nilai sempurna. Tahu, bagaimana kau melakukannya? Yang kumaksud pasti nilai sempurna. 3 tahun ini, kau tidak pernah masuk kelas. Bagaimana bisa kau mendapatkan semua nilai sempurna? Ya, ini, mungkin aku memang berbakat. Dia sudah menyelesaikan ke-4 kertas ujian. Lihatlah, ke-4 kertas ujian semuanya 100. Ini tidak mungkin. Apa Bapak salah memeriksa? Aku sengaja memeriksa 3 kali. Tidak akan salah. Dia bolos 3 tahun.
Ujian sekali saja ternyata semua nilai sempurna. Aku sudah mengajar 13 tahun. Baru pertama kali melihat. Kalau begitu, karena aku nilainya lulus, apa boleh memberi ijazah? Ikut aku. Bu, ijazahnya sudah didapat, sudah diberikan padamu. Kalau begitu cepatlah ke keluarga Qin. Ingat bicara manis. Tahu? Ibumu? Iya, mendesakku pergi ke rumahmu. Ayo, aku antar kau pulang dengan mobil. Ayo? Kak, itu dia bocah itu. Nona Qin, dengan geng naga hitam kami ikutlah. Kau lagi. Kalian, orang geng naga hitam. Apa itu geng naga hitam? Geng naga hitam telah berdiri di Jiangcheng puluhan tahun. Adalah organisasi bawah tanah, pemimpin utama. Tidak ada yang berani mengganggu. Jika sudah terkena target geng naga hitam, pantang menyerah. Hahaha. Kak, itu dia bocah itu. Suka campur tangan. Aku lihat kau ini. Tidak kapok. Punya pistol mainan. Mau menakut-nakuti siapa? Pimpinan. Itu asli. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kita ini bagaimana? Aku lupa. Bocah, kalau kau berani, letakkan pistolnya. Kita duel 1 lawan 1. Apa yang tidak berani? Ayo. Bocah, tadi kau kan sombong. Kami sebanyak ini masa takut padamu. Pimpinan. Tidak apa-apa, pimpinan. Hajar dia. Terima ini, kalian. Astaga. Dia hebat sekali. Celaka, celaka, celaka. Bocah, sebutkan namamu. Kami tidak akan membunuh orang tanpa nama. Kau belum pantas tahu namaku. Tunggu. Bayar untuk kebodohanmu. Kalian semua minggir dulu. Baik. Jaga dirimu ya. Xiao Tian, terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku, Qin Zhenhu, ternyata tidak salah lihat orang. Yang penting kakek tidak apa-apa. Aku ingat tadi ada yang bilang, mau membungkuk dan jadi muridku, kan? Kenapa? Nona kedua keluarga Qin yang terhormat, masa mau ingkar janji? Sudahlah, Xiao Tian, jangan kau ganggu dia terus. Demi kakakmu, ku maafkan kali ini. Omong-omong, Xiao Tian, kakekku, kesehatannya sebelumnya selalu baik, kok bisa tiba-tiba keracunan? Menurut pengamatanku, kakek diracun dengan racun lambat. Diracun? Siapa yang begitu kejam, berani menyentuh kakekku? Yang bisa mengacak-acak makanan sehari-hari kakek tanpa ketahuan, pastilah orang dalam keluarga Qin sendiri. Panggil orang, periksa seluruh keluarga Qin, pasti cari pelaku racunnya. Ya ampun. Aku ternyata tidak apa-apa. Bukankah kita sudah sepakat tidak pakai senjata?
Siapa bilang aku cuma punya satu senjata? Kaki sialan, cepat jalan. Anak ini keras kepala. Jangan macam-macam dengannya. Hadiah untukmu, sebuah hati. Dia. Bagaimana dia melakukannya? Ayo pergi. Chen Xiaotian? Kamu sebenarnya siapa? Bukankah sudah kubilang? Hanya seorang lulusan baru biasa. Lalu 3 tahun kamu tidak sekolah ini, kamu ngapain aja? Waktu itu keluarga miskin, aku pergi ke luar negeri untuk mencari pengalaman. Kamu kekurangan uang? Tentu saja. Kalau punya uang, siapa yang mau jadi suami yang tinggal di rumah mertua? Ayo cepat pergi. Dia sebenarnya siapa? Kakekku jantungnya lemah, tidak tahan kaget. Kejadian hari ini anggap saja tidak pernah terjadi. Mengerti. Kakek, aku pulang. Orang ini mungkin kamu adalah Chen Xiaotian. Halo kakek Qin. Wah, tampan rupawan. Saya mewakili keluarga Qin berterima kasih padamu. Kakek, apa yang kakek lakukan? Saya mewakili keluarga Qin. Terima kasih. Kakek, apa yang kakek lakukan? Kakek Qin adalah orang yang lebih tua. Kakek membuat saya sungkan. Begitu kamu pulang, sudah 2 kali menyelamatkan cucu saya. Itu sudah seharusnya saya lakukan. Nah, Kakek sudah tahu. kamu adalah cucu kesayanganku. Tentu saja aku tahu tentangmu. Kakek Qin, jangan sungkan, karena King Shui adalah tunanganku, wajar jika aku menyelamatkannya. Karena kalian begitu berjodoh. Kalau begitu, lebih baik hari ini saja. Sekarang ayo kita ambil surat nikah. Kakek, apa harus seburu-buru ini? Baru pertama kali bertemu langsung ambil surat nikah? Aku tidak setuju. Kakek, orang ini, asal-usulnya tidak jelas, aku tidak mau dia jadi kakak iparku. Diam kamu. Di rumah ini, kapan waktunya kamu yang memutuskan? King Shui, soal perasaan setelah menikah bisa dipupuk perlahan. Kakek tidak akan mencelakakanmu. Tunggu. Kakek Qin, tentang kawin masuk adalah perjanjian antara kakek dan kakekku. Aku belum setuju loh. Katakan, apa yang kamu mau? Aku ini, dari kecil sudah liar tidak punya permintaan khusus. Tidak jadi menantu, tidak melayani orang. Uang cukup, setiap makan aku mau makanan mewah lobster Australia, sebesar paha abalon sebesar kepalan tangan, dan apalagi, 600 jin. Now. Aku bilang, kamu ini, kami tidak meremehkanmu saja, sudah bagus. Berani-beraninya kamu mengajukan syarat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Asalkan aku bisa segera menggendong cicit laki-laki. Semua ikut kamu. Baiklah kalau begitu aku juga. Terpaksa menerimanya. Kak, jangan pernah setuju ya. Aku ikut aturan kakek. Benar-benar tidak berguna. Bahkan seorang wanita pun tidak bisa dapatkan. Tuan Zhao, Soal ini, benar-benar bukan salah kami. Semua orang di samping King Shui itu, dia terlalu aneh. identitas orang itu sudah ketahuan? Sudah ketahuan, namanya Chen Xiaotian. Dia menantu keluarga Qin yang tinggal di rumah, beberapa hari lalu baru tiba di kota Jiangcheng. Ternyata hanya seorang pemalas yang hidup dari istri. Tuan Zhao, beri aku kesempatan lagi Tuan Zhao. Gelas ini mahal loh. Kepala ke belakang, kamu menghalangi. Pergi sana. Jangan menghalangi pandanganku di sini. King Shu. Tunggu.
Sekarang aku akan mencarimu. Selamat untuk kalian berdua, mulai hari ini kalian resmi menjadi suami istri. Tidak kusangka aku yang penembak jitu nomor 1 di dunia akhirnya menikah juga. Kalau ini diceritakan siapa yang percaya? Aku benar-benar menikah. Ayo. Kamu tunggu di sini, aku ambil mobil. Baik, cepat ya. Kalian siapa? Lepaskan aku. Aneh, orangnya mana? Aduh. Lepaskan aku. Tolong. Lepaskan aku. Tolong. Siapa yang mengikatku? Berani keluar. Nona Qin, lama tidak bertemu. Zhao Long berani menculikku? Kamu tidak takut amarah keluarga Qin? Aduh, aku sangat takut. Jika keluarga Qin begitu hebat, kenapa kamu ada di sini? Long Jiu, segera lacak lokasi nomor ini. Baik. Terlacak sekarang di pabrik bekas pinggiran timur Jiangcheng. Kirimi aku lokasi. Yang Sen, apa perlu aku bawa anak buah ke sana? Tidak, aku bisa tangani sendiri. Jika Qin King Sui kehilangan sehelai rambut pun, aku akan buatmu menyesal lahir di dunia ini. Apa yang kamu mau? Apa yang aku mau? Kamu akan segera tahu apa yang aku mau. Tolong. Ada orang tidak? Tolong. Sekarang berteriaklah keras-keras. Nanti aku khawatir kamu sampai tenaga untuk berteriak pun tidak ada. Tolong. Tolong. Ada orang tidak? Waktu yang indah. Pemandangan yang cantik, gadis cantik seperti Giok. Tenang saja, nanti aku pasti akan menyayangimu dengan baik. Enyahlah, kamu penjahat. Bahkan jika aku menggigit lidah sampai mati, aku tidak akan menerima penghinaan ini. Sayang, aku datang. Enyahlah, kamu ini penjahat. Siapa yang berani menyentuh istriku? Kamu menyentuh orang yang tidak seharusnya. Sial, merusak urusanku. Coba lihat, anjing mana yang tidak takut mati? Chen Xiaotian, kau datang menyelamatkanku. Wah, ternyata dari keluarga Qin, menantu yang tinggal di rumah mertua ya? King Shui, apa kamu terluka? Hei. Ini wilayahku. Aku bicara padamu. Tidak dengar? Aku tidak tertarik mendengar pesan terakhir kalian bertiga. Aduh. Berani, berwibawa. Tapi, jika kau pergi ke keluarga Qin menjadi menantu di rumah mertua, itu terlalu merendahkan bakatmu. Lebih baik bergabung dengan geng naga hitam kami. Dijamin lebih seksi dari cewek ini yang kuberikan padamu. Hehehe. Geng naga hitam? Kau pantas? Seorang laki-laki yang bergantung pada istri, berani bersikap sok di depanku? Hati-hati, dia punya pistol. Terlambat. Dengan dunia ini, ucapkan selamat malam. Trik kecil. Itu saja? Peluru tidak bisa melukai saya.
Trik kecil hanya ini. Wah. Ini tidak mungkin. Dia bisa menghindari peluru? Ini bukan orang biasa yang bisa melakukannya, Chen Xiaotian. Kamu sebenarnya siapa? Kamu hanya beruntung saja. Dan sekarang pura-pura misterius lagi. Terima kasih. Masih berpura-pura di sini ya. Kamu bisa menghindari peluru. Ya, baik. Kalau begitu, aku akan menembak dia. Ah, Coba sentuh dia sekali lagi. Kamu pikir aku tidak bisa mengalahkanmu ya? Hah? Aku bilang padamu, kamu hanya seorang diri. Semua keluar. awas. Banyak orang. Chen Xiaotian pasti tidak bisa menghadapinya. Hei anak muda, datanglah dengan patuh sekarang. Jilat sepatuku sampai bersih. Aku bisa pertimbangkan membuatmu mati dengan terhormat. Ini kartu truf terakhirmu? Semuanya hanya sampah. Aduh, seorang pemuda bodoh. Sampai mati kamu masih keras kepala. Baik. Tembak. Tembak dia sampai berlubang, seperti saringan. Awas. Kekacauan ini harus berakhir. Apa? Dia bahkan menggunakan koin untuk menahan peluru. Astaga. Astaga. Bagaimana dia melakukannya? Apa ini masih manusia? Bos, bagaimana kita bisa melawan? Apa yang ditakutkan? Kita banyak orang masih tidak bisa mengalahkannya. Kalian tenang saja, serang. Kalau ada masalah, aku yang tanggung. Serang, serang. Hei, kalian. Sekelompok anjing yang tidak tahu terima kasih. Apalagi trik kalian? Keluarkan saja. Ini kamu yang memaksaku. Aku lawan kamu. Ya. Tidak, Tuan. Tuan, ampuni saya, ampuni saya. Saya tidak tahu diri. Ah, Anda lepaskan saya. Ampuni nyawa saya, ampuni saya. Aduh. Tidak apa-apa, jangan takut. Chen Xiaotian. Aku tahu. Kamu pasti datang menyelamatkanku. Selama aku ada, tidak ada yang bisa mengganggumu. Aku harus segera lari. Hari ini aku ampuni nyawamu. Kembali dan beritahu orang di belakangmu, King Sui, dia adalah wanita Chen Xiaotian. Tidak takut mati. Ayo, datang saja. Kappa. Baik, kau tunggu saja. Tidak apa-apa, aku antar kau pulang. Dia cukup tampan. Terima kasih untuk hari ini. Mengapa berterima kasih? Kau adalah istriku. Melindungimu sudah kewajibanku. Tidak tahu malu?
Chen Xiaotian, kau sebenarnya orang apa? Bukankah sudah kubilang? Hanya seorang lulusan baru. Kenapa masih tanya? Tadi kau bahkan peluru bisa kau hindari. Ah, bukankah aku sebelumnya sedang berlatih di luar negeri? Tempat itu tidak seperti di dalam negeri, jauh lebih berbahaya. Jadi aku belajar beberapa teknik bela diri. Karena dia tidak mau bicara pasti ada alasannya. Aku ambilkan air minum. Cucuku yang baik. Akhirnya, kau pulang. Kak, kau tidak apa-apa. Syukurlah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, syukurlah. Chen Xiaotian, kau masih punya muka berdiri di sini? Beginikah caramu melindungi kakakku? Kau. Apa aku terlalu memberi muka padamu? Kamu. Berani-beraninya kau gunakan pistol mengarahkannya ke kepalaku. Chen Xiaotian Xiaoyu, dia masih belum mengerti. Aku minta maaf atas namanya. Xiaoyu tidak boleh bersikap tidak sopan seperti itu. Kakek, kau malah membela orang luar dan memarahiku. Xiaoyu dia yang masuk ke gudang dan menyelamatkanku. Terima kasih telah menyelamatkan King Shui keluarga Qin. Berhutang budi padamu. Hutang yang sangat besar. Kakek jangan sungkan melindungi King Shui, memang sudah menjadi tugasku. Karena kalian sudah mengambil surat nikah, berarti kalian sudah menjadi suami istri yang sah. Mulai hari ini, kau tinggal di sini saja. Dan tinggal bersama King Shui. Kakek, kau gila? Tidak, sama sekali tidak boleh. Xiaoyu benar, aku tidak setuju. Kalian mau membuatku marah? Kakek, jangan marah. Aku dengan susah payah membesarkan kalian. Batuk. Kakek, Ada apa denganmu? Banyak sekali darahnya, jangan menakut-nakutiku. kakek kamu kenapa? Darah sebanyak ini, jangan menakut-nakuti aku. Itu soal tinggal bersama. Baik, aku ikut kata kamu. Aku panggil Tuan Zhao. Kak, aku ikut. Kakek perlu atau tidak aku antar ke rumah sakit? Aduh, ke rumah sakit apa? Ini saus tomat. Bohongin gadis bodoh itu. Aku benar-benar kagum, memang, jahe tua lebih pedas, trik licik, semua dipakai pada cucunya sendiri. Itu kan demi menyerahkan cucu kesayanganku padamu. Hahaha. Xiaotian, sekarang terserah kamu. Cepat buat aku punya cicit gemuk. Chen Xiaotian dasar mesum. Siapa suruh masuk tanpa ketuk pintu? Kamu. Aku. Nona Qin, kamu lebih dari yang kukira. Lebih inisiatif ya. Oleskan obat pada lukamu. Cuma luka kecil. Aku bisa menanganinya sendiri. Berikan tanganmu. Cepat. Tahan sebentar. Sebentar lagi selesai. Qin Jia dan Hei Long Bang selama ini tidak saling ganggu. Sekarang mereka berani menculikmu, berani memusuhi Qin Jia. Pasti tidak sesederhana itu, kan? Itu adalah kunci utama sistem keamanan cerdas Jiang Cheng. Itu karya seumur hidup ayahku. Bisa mengendalikan seluruh Jiang Cheng, bahkan seluruh negeri, sistem keamanan cerdas tercanggih. Hei Longbang ingin mendapatkannya untuk mengendalikan seluruh jaringan bawah tanah Jiang Cheng. Sekarang hadiah dari Hei Longbang sudah dikeluarkan. Para penjahat di seluruh Jiang Cheng sekarang akan mengincarmu.
Ini terlalu berbahaya. Aku akan cari cara untuk bicara dengan kakekku. Aku tidak akan merepotkanmu. Cuma Hei Longbang, belum cukup untuk membuatku, Chen Xiaotian, takut, tenang, ada aku di sini. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu sedikit pun. Sudah, obatnya sudah dioleskan. Kamu harus keluar sekarang, aku mau tidur. Begitu buru-buru mengusirku? Tidak ingin aku menemanimu lebih lama? Chen Xiaotian, dasar orang jahat, cepat keluar, aku pergi. Aduh, keras sekali, kamu begini memperlakukan penyelamatmu? Cicit saya yang besar dan gemuk sudah dekat. Anak ini memang bisa diandalkan. Hahaha. Hahaha. Sudah, kalau dipijat lagi harus bayar. Tidak kukira kamu bisa pijat. Ini teknik khas aku. Orang lain minta dipijat aku juga tidak mau. Sekarang, kamu bisa keluar, kan? Aku juga mau. Tapi kakek tidak memperbolehkan. Lagi pula ini ranjang pernikahanku, kenapa aku harus keluar? Aku tidak keluar. Minggir, ini kamarku. Kalau begitu, kamu tidur di lantai. Kamu mau apa? Lepaskan aku. Masakan kamu tega membiarkanku tidur di lantai? Kalau kakek tahu pasti dia marah padamu. Kamu? Kalau begitu, jangan melewati garis ini. Aku mau tidur sesukaku. Garis demarkasi masa bisa menghalangiku? Kamu turun. King Shue Kim, inikah sikapmu terhadap penyelamatmu? Biarin kamu mesum. Ha. Sepertinya kalian berdua tidur nyenyak tadi malam. King Shue, wajahmu jauh lebih baik. Kakek, apa yang kakek katakan lagi? Aku tidak bicara sembarangan, karena kalian sudah menikah resmi. Gaun pengantin ini harus segera dipilih. Kakek, ini terlalu cepat. Kalian hari ini segera pergi, pilih secepatnya, laksanakan pernikahan. Aku setuju, aku ikut kata kakek, kebetulan aku juga ingin lihat. Istriku memakai gaun pengantin seperti apa. Siapa istrimu? Ayo, cepat pergi, jangan buang waktu. Nona Qin Tuan Chen, silakan masuk. Ini semua di toko model baru yang baru datang. Silakan pilih perlahan. Menurutmu yang ini bagaimana? Menurutku, kalau kamu pakai pasti akan cantik, coba saja. Bagaimana? Cantik. Cantik. Wah, Nona Qin, Anda mengenakan gaun pengantin ini sangat cantik. Bagaimana jika Anda berdua hari ini foto pre-wedding? Silakan ke sini. Hei, Tuan Chen. Dekatlah pada Nona Qin. Hei, benar pegang pinggangnya. Hei, Nona Qin sandarkan kepala ke bahu Tuan Chen, senyum. Sempurna. Hei, Tuan Chen cium Nona Qin. Hei, ada apa? Kalian bukankah sudah menikah? Apa belum pernah ciuman?
Hei nah, itu dia. Chen Xiaotian kenapa masih mesum? Ini foto. Kakak. 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 Kakak harus membela kami. Kakak aku suruh kau bawa Qin King Shue. Pulang. Manusia. Kakak menantu baru keluarga Qin, dia benar-benar aneh. Sampah. Sampaikan perintahku hadiah untuk Qin King Shue. Dinaikkan menjadi uang besar. Haha, ya. Hahaha, Chen Xiaotian. Aku ingin lihat. Kali ini. Bagaimana kau bisa lolos? Bagus sekali, hahaha. Kakakku cantik. Pria ini biasa saja. Bu, Chen Xiaotian, dasar anak nakal. Apa karena punya istri jadi lupa ibu? masa sih? Bukan baru selesai? Sedang mau menelepon ibu? Aku di stasiun kereta cepat Jiangcheng. Cepat datang jemput aku. Cepat banget ditutup teleponnya. Kakek ibuku datang ke Jiangcheng, aku pergi menjemputnya. Busanya datang. Wah, bagus sekali King Shue. Kamu ikut saja. Oke baik, kakek. Ayo, istriku. Jemput ibu kita. Kamu yang banyak bicara. Hei Xiaotian, di sini, di sini. Bu, Aduh, kamu pasti King Shue. Iya, tante saya King Shue pasti lelah ya dalam perjalanan. Wah, cantik sekali. nah, kalian berdua ngobrol saja. Aku pergi ambil mobil. Pergilah, pergi, pergi. Kebetulan aku dengan menantuku, bicara. Hahaha, Nah, tante ayo kita tunggu di pinggir jalan. oke hahaha. Sup ayam buatan tante wanginya enak, nanti masakin untukmu. Benarkah? Kalau begitu nanti belajar masak dari ibu. Baik hahaha. Hei, kamu ngapain? Lepaskan aku. Hei, Lepaskan menantuku. Minggir kamu. Tolong, tolong, tolong. Ada orang? Ma, kamu tidak apa-apa? Nak, kejar cepat. Mereka membawa King Shue pergi. Cepat kejar. Ma, tenang saja. Aku pasti akan membawa King Shue kembali. Kamu naik taksi sendiri dulu. Pergi ke Tianhua Manor nomor 18. Itu alamat keluarga Qin. Baik. Nak, hati-hati. Hanya itu? Anak ini ada bakatnya. Jangan banyak bicara. Cepat tinggalkan dia. Cepat, cepat. Berani menculik istriku? Carisan? Anak ini nekat sekali. Rem, rem, Aku sudah rem. rem, cepat rem. Ah, Rem. Cepat rem, cepat rem. Aku rem lagi. Aku belum menikah. Aduh. awas kau, bocah.
Kau pilih yang keras, ya, ya. Astaga, dia punya pistol. Bang, ini salah paham. Salah paham. Salah paham apa? Wah. Jangan bergerak. Letakkan pistolnya. Main pistol di depanku? Kau masih mentah. Pergi. King Shui. Panas sekali. Para penjahat ini ternyata memasang barang. Ayo. King Shui, tahan sebentar. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit sekarang. Panas sekali. King Shui, tenanglah. Kejadian hari ini kamu jangan bilang siapapun ya. Baru selesai dipakai langsung dibuang. Baik, Nona Qin. Bu kok ada di sini? Tadi saya naik taksi lewat. Kayaknya lihat mobil kalian. Saya mendekat buat lihat. Ternyata benar kalian. Iya, King Shui mereka tidak mengganggu kamu. Kan, kamu tidak apa-apa. Tidak. Oh, syukurlah. Syukurlah, aduh. Tadi saya kaget banget. Ya, kalian berdua. Ngapain di dalam mobil? Aduh, Bu, ya, apa lagi? Ya, udah jadi nasi gitu? Chen Xiaotian, kamu ngomong apa sih? Aduh, bagus banget. Bagus banget. Saya segera punya cucu gendut nih. Hahaha. Keluarga Qin pantesan keluarga ningrat ya. Aduh, Bu Mertua, perjalanan melelahkan. Selamat datang, selamat datang. Kedatangan kami kali ini pasti merepotkan kalian. Sama-sama. Ayo, cepat duduk. Cepat duduk. Duduk. Bu Mertua, lihat. Surat nikah anak-anak sudah diambil. Foto pernikahan juga sudah. Pernikahannya harus segera dilangsungkan. Apa? Pernikahan? Tidak bisa, saya tidak setuju. Menikah tidak bisa, aku tidak setuju. Mana ada yang secepat ini, kakakku saja belum menyelidikinya dengan baik. Xiao Yu, jangan nakal. Kakek, ibu kalian ngobrol dulu, ada urusan, aku kembali sebentar. Baik, sibuk saja. Jangan khawatirkan kami. Geng Naga Hitam, utang darah ini, pasti akan kubalaskan dengan bunga. Pengju lokasi markas geng Naga Hitam cari untukku. Baik, Tuan. Geng Naga Hitam, akan kubuat kau membayarnya. Lihat apa yang diberikan bos padaku. Pergi cepat, ini bukan tempatmu. Jika kau melangkah lebih jauh, akan kutembak, kau penuh lubang. Menyuap kami juga tidak akan berhasil. Sekelompok penjahat, hari ini akan kubersihkan kalian semua. Kalian semua tidak berguna. Bahkan satu wanita pun tidak bisa ditangkap. Nanti ketika bos kembali, bagaimana aku menjelaskan? King Shui, tunggu sampai aku menangkapnya. Pasti aku akan... Aduh, cepat pergi, cepat.
Hei, bos. Chen Xiaotian. Kamu bagaimana bisa menemukan ke sini? Di dunia ini, tidak ada orang yang tidak bisa kutemukan. Kamu berkali-kali mengganggu istriku. Macan tidak mengaum, kau kira aku kucing sakit? Di wilayahku, kau masih berani sombong di sini. Baik, hari ini aku kabulkan permintaanmu. Hajar dia sampai berlubang. Barusan apa yang sebenarnya terjadi? Giliranmu. Siapa sebenarnya kamu? Mau apa sebenarnya kamu? Mengambil nyawamu. Aku adalah wakil ketua geng naga hitam. Berani kau menyentuhku. Kakakku tidak akan melepaskanmu. Kakakmu? Dia akan segera menyusul. Matilah. Kamu sebenarnya siapa? Yang kalian sebut, Dewa Senjata. Dewa Senjata? Celaka, aku ternyata telah menghina Tuan Dewa Senjata. Tuan Dewa Senjata, tidak kakek Dewa Senjata. Tolong ampuni saya. Saya tidak akan berani lagi. Saya tidak akan pernah terhadap Nona Qin. Di kehidupan selanjutnya hati-hati. Jangan. Zhao Long, bagaimana urusannya? Apakah Qin Qingshu sudah ditangkap? Zhao Long. Dia sudah melapor ke alam baka. Siapa kau? Kau pasti ketua Hei Long Hui, kan? Tunggu saja. Aku akan menemukanmu. Aku pergi. Zhao Long. Chen Xiaotian. Aku akan mencincangmu menjadi potongan-potongan. Pergi, pembunuh nomor 1 itu, Dewa Senjata cari dia untukku, berapapun harganya tidak masalah. Dewa Senjata kami sama sekali tidak bisa menghubunginya. Apa maksudmu? Identitas dan kontaknya semuanya sangat rahasia. Seluruh dunia bawah tanah, tidak ada yang bisa menghubunginya. Kalau begitu yang nomor 2 pasti bisa, kan? Ya, saya akan undang dia sekarang. Bos ini adalah pembunuh top peringkat kedua Ye Xiao. NC Elam. Nona Ye Xiao. Saya ingin meminta Anda membantu saya menyingkirkan seseorang. Soal harga mudah diatur. Oh, orang apa yang membuat Bos Lei begitu repot? Hai. Menantu yang tinggal di keluarga Qin. Chen Xiaotian. Saya bayar 100 juta. Bos Lei, harga saya tidak murah. Dolar. Deal. Bos Lei, harganya tidak murah, loh. Saya kasih 100 juta. Dolar. Deal. Bos Lei, tegas. Pekerjaan ini saya terima. Dalam 3 hari, saya akan urus sampai bersih. Hahaha. Kalau begitu, terima kasih. Nona Ye Xiao. Hahaha. Lupa memberitahumu. Anak itu tembakannya jitu sekali. Kamu harus hati-hati, ya.
Di dunia ini, selain dewa tembak, belum ada yang berani main senjata denganku. Chen Xiaotian, aku ingin lihat seberapa keras nasibmu. Bu Besan, tenang saja. Keluarga Qin kali ini di Jiangcheng pasti akan mengadakan sebuah pernikahan yang megah. Ada apa? Tidak enak badan? Mungkin tadi malam kurang tidur. Sedikit pusing. King Shui, Cepat, panggil. sudah terlambat. Siapkan mobil. Chen Xiaotian, semua salahmu. Sejak kenal kamu, kakakku terus-terusan celaka. Menurutku, kamu pembawa sial. Xiao Yu, bagaimana keadaan cucuku? Dia terkena racun dingin. Saat ini hanya bisa sementara. Menekan kecepatan penyebaran racun. Racun dingin. Apa? Dengan kecepatan penyebaran racun saat ini, Nona Qin mungkin hanya tersisa sebulan lagi umurnya. Apa? Kakak, Xiaotian. Apakah aku akan? Jangan ngaco. Aku sudah mencari informasi untukmu. Asalkan ada yang bisa menghilangkan racun dingin, ginseng 1000 tahun bisa menyelamatkanmu, dan, di rumah lelang Jiangcheng, pada lelang malam ini, salah satu item utama adalah ginseng liar 1000 tahun. Xiaotian, apa benar yang kamu katakan? Ginseng liar 1000 tahun. Bukankah itu hanya sebatang ginseng liar 1000 tahun? Keluarga Qinku, meskipun bangkrut, tetap akan memenangkan lelangnya. Lelang kali ini, aku juga ingin pergi. Ngaco. Kakek, bulan terakhirku ini, aku tidak ingin menghabiskannya di ranjang sakit, tidak bisa pergi kemana-mana. Tidak bisa. Para tamu undangan, selanjutnya adalah dari lelang kita kali ini, salah satu item utama lelang, ginseng liar 1000 tahun. Ini dia. Harga awal 100 juta, setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 10 juta. Lelang dimulai sekarang. 200 juta, 300 juta, 500 juta. 500 juta. Orang-orang ini gila ya. King Yu, mungkin lebih baik kita urungkan saja. Kak, apa yang kamu bicarakan? 800 juta. 1 miliar. Celaka. Meskipun keluarga Qin bangkrut, tidak akan bisa mengumpulkan sebanyak itu. Menyalakan lentera langit. Apa? Kamu mau menyalakan lentera langit? Tawaran tertinggi. Apa? Kamu mau menawar tertinggi? Kak, apa itu tawaran tertinggi? Yaitu, semua kenaikan harga dari semua orang akan ditanggung semua. Penawaran selalu lebih tinggi dari yang lain. Apa? King Yu, Chen Xiaotian, kamu gila. Xiaotian, bagaimana kalau kita urungkan? Tidak apa-apa. Aku punya uang. Kamu menantu lelaki, mana mungkin kamu punya uang? King Yu sudah, jangan bicara. Cih, Tawaran tertinggi. Anak ini pasti gila. Heh, seorang menantu lelaki yang tidak berguna dari keluarga Qin berani menawar tertinggi. Tuan, ini Anda yakin ingin ginseng 1000 tahun ini menawar tertinggi untuk itu? Kenapa? Lelang kota Jiangcheng tidak mengizinkan tawaran tertinggi? Tentu saja bisa. Ada yang mau menawar lebih?
Selamat untuk tuan ini telah memenangkan ginseng liar 1000 tahun. Ini selesai. Bahkan jika seluruh keluarga Qin dikuras tidak akan cukup uang sebanyak itu. Aku lihat kamu kembali bagaimana cara menjelaskan kepada kakek. Sudah kubilang aku punya uang. Kamu benar-benar membual tanpa pikir panjang. Gesek kartu. Kartu ini mungkinkah itu? Gesek. Kartu apa ini? Jelek banget, bahkan tidak ada logo bank. Kalaupun kamu palsu, buatlah yang lebih meyakinkan. Pak pembayaran, Anda sudah lunas. Silakan simpan ginseng liar berusia ribuan tahun ini. Mustahil. Pembayaran berhasil. Ambil, sudah kubilang, ada aku, tidak apa-apa. Sup ginseng datang. Ayo, minumlah sup ginseng ini, racun dingin di tubuhmu akan hilang. Xiao Tian. Terima kasih. Jangan sungkan. Hebat. Ada apa? Tidak enak badan? Panas sekali. Kenapa jadi panas lagi? Sup ginseng ini sangat kuat efeknya. Kalau begitu, suami hanya bisa membantu menyalurkan sedikit. King Shui. Kakek Bibi, kenapa kalian tidak mengetuk pintu? Maaf. Kami tidak melihat apa-apa. Kalian lanjutkan. Ini semua salahmu. Mana bisa ini salahku? Padahal kamu yang pertama. Aku... Xiao Tian. King Shui, cepat, kemari, duduk. King Shui, duduk sini. Kamu tidak apa-apa. Bibi, aku tidak apa-apa. Aduh, syukurlah nggak apa-apa. Menurutku sih, kalian berdua sudah ambil surat nikah. Soal pernikahan, tidak bisa ditunda lagi. Besok kita urus pernikahan. Kalian langsung dilaksanakan. Kakek, tidak bisa. Aku tidak setuju. Kak, jangan bingung, dong. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Coba pikir lagi, seandainya, bagaimana jika kamu menyesal? Pernikahan ini benar-benar tidak bisa dilangsungkan. Menurutku sih, ada orang yang atapnya miring, balok bawahnya juga miring. Hasil didikan. Anak yang dididik seperti itu, hanya tahu cari yang lebih tinggi, hidup dari perempuan. Benar-benar tidak tahu malu. King Yu, apa aku sudah terlalu memberi muka padamu? Apakah aku salah bicara? Ibumu mendidikmu jadi laki-laki yang hidup dari perempuan. Coba ulangi. Jin Chengyu, diam. Cepat minta maaf pada tante dan pada Xiao Tian. Maaf. Tidak apa-apa. Sudahlah. Beruntung dia. Xiao Yu, jangan sembarangan bicara. Sayang, kamu cantik banget hari ini. Dasar mulut manis. Waktunya sudah hampir. Ayo kita bersiap berangkat. Tuan Ye Xiao, konvoi Chen Xiaotian sebentar lagi sampai. Tuan Lei, tenang saja. Saya tidak mungkin gagal. Maaf merepotkan, Tuan Ye Xiao. Di dunia ini, selain dewa tembak, dari tembakan saya, belum ada yang bisa selamat.
Chen Xiaotian, kamu bisa mati di bawah tembakanku, itu juga suatu kehormatan bagimu. Benar-benar tidak menyangka, aku akan menikah dengan seseorang yang kukenal kurang dari sebulan. Kenapa? Sekarang menyesal? Coba tebak. Merunduk. Tiara. Xiaotian, Cepat turun. Xiaotian, gimana sekarang? Jangan takut, ada aku. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Ini tidak mungkin. Bagaimana dia menghindar? Aku penasaran, seberapa kuat dirimu? Hati-hati. Peluru bertemu peluru. Mustahil. Di dunia ini, hanya Raja Senapan yang bisa melakukannya. Tunggu. Ini bukan Raja Senapan. Ini pistol yang dipakai Raja Senapan, kan? Dia adalah Raja Senapan. Gila. Ini pakai aku sebagai umpan. Dia seperti monster. Pembunuh peringkat kedua, burung hantu malam. Kamu adalah Raja Senapan. Apa yang kamu mau? Mau apa? Tentu saja menyingkirkan masalah selamanya. Tidak, jangan. Enggak, jangan. Peringkat kedua dunia, hanya segitu kemampuannya? Katakanlah, siapa yang mengirimmu? Itu Lei Hu, kepala utama gerbang naga hitam. Lei Hu, aku Chen Xiaotian. Urusan kita akan aku hitung satu persatu denganmu sampai tuntas. Kau sebaiknya bersembunyi lebih dalam. Jangan sampai aku cepat menemukanmu. Bawa rekaman ini berikan pada Lei Hu. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Chen Xiaotian telah dibunuh. Dengarkan sendiri. Aku hampir kehilangan nyawa di kota Jiangcheng. Lei Hu, aku, Chen Xiaotian. Urusan kita akan aku hitung satu persatu denganmu sampai tuntas. Kau sebaiknya bersembunyi lebih dalam. Jangan sampai aku begitu cepat menemukanmu. Kamu gila ya? Ngapain rusak HP-ku?
Bahkan Chen Xiaotian, kau tidak bisa membunuhnya. Kau masih mengaku pembunuh nomor 2? Seorang menantu dari keluarga Qin. Berani di wilayahku berulah. Chen Xiaotian, aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Kau belum tahu siapa dia, kan? Chen Xiaotian, dewa tembak peringkat 1 dalam daftar pembunuh. Cih, mana mungkin? Dia lulusan D3, mana mungkin jadi dewa tembak? Kau bohong, kan? Terserah kau percaya atau tidak. Qin King Shui yang di sampingnya adalah dewa tembak. Dewa tembak. Jika kau tidak bertindak, kita semua akan mati di sini. Sisanya serahkan padaku, kau pergi sembunyi dulu. Nah, Baik, aku tidak bisa melawan. Aku bisa menghindar, kan? Sudah tidak sabar, ya? kamu tidak apa-apa? Apa kamu terluka? Begitu khawatir padaku? Tenang saja, sebelum aku memastikan kamu aman, aku tidak akan terluka. Aku tidak perlu perlindunganmu. Ayo naik. Pernikahan ini tidak bisa dilangsungkan. Direktur Zhao, apa maksudmu? Aduh, Tuan Qin, tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Geng naga hitam terus-menerus menyerang keluarga Qin, semua ini karena dia. Jika pernikahan ini jadi, seluruh grup Qin akan hancur. Saya usulkan pertunangan dibatalkan. Saya setuju, pertunangan batal. King Yu, jangan macam-macam. Kak, dia pembawa masalah. Dia sudah menyusahkanmu. Pantasan geng naga hitam selalu mengincar keluarga Qin. Menantu lelaki ini benar-benar pembawa sial. Pernikahan hari ini harus dilangsungkan. Pernikahan hari ini harus jadi. Siapa yang berani bicara lagi, segera keluar dari keluarga Qin. Aduh, kakek Qin, apa Anda nekat mempertaruhkan seluruh keluarga Qin? Ah, kekejaman geng naga hitam bukannya? Anda tidak tahu, demi seorang menantu yang tinggal di rumah mertua, apakah itu sepadan? Ya, seorang menantu seperti itu tidak sepadan. Xiaotian adalah menantu. Cucu keluarga Qin tidak perlu orang luar ikut campur. Kakek, Pergi. Kakek, biarkan aku. Aku tahu, sebagian dari kalian tidak suka padaku, benci padaku, sama kalian di mataku. Ah, tidak. Kalian bahkan tidak layak berada di mataku. Aku juga sangat tahu apa yang sebenarnya kalian takutkan dan apa yang kalian rencanakan. Dengar baik-baik. Ini pernikahanku, istriku, aku sendiri yang menjaganya itu sudah cukup. Sekarang geng naga hitam sudah kuhancurkan. Dalang di belakangnya akan segera kutemukan. Jadi tidak perlu kalian khawatir tanpa alasan. Beneran? Geng naga hitam sudah dihancurkan? Apa? Geng naga hitam ternyata. Ini. Menurutku dia hanya membual. Hahaha, baik. Hahaha, bagus. Maka aku akan menunggu kabar baikmu. Hehehe. Pembawa acara pernikahan dilanjutkan. Semua harap tenang.
Mari kita dengan tepuk tangan meriah ucapkan selamat kepada kedua mempelai sah. Baik. Nyonya Qin, sisa hidupku tolong bimbing aku. Tuan Chen senang bekerja sama. Xiao Tian, King Shui, Ada apa, kakek? lihat, kita sudah ambil surat nikah. Sudah menikah. Kalian berdua kapan memberiku seorang cicit yang montok? Masih lama, kakek. Kakekmu benar. Pernikahan sudah terlaksana. Ini juga harus dipercepat. Aku tidak keberatan, ini tergantung pendapat King Shui. Masalah ini, bicarakan nanti saja. Aku mau ke kamar dulu untuk istirahat. Tunggu sebentar. Aku di dapur. Aku khusus masak sup ayam untuk kalian. Untuk menambah tenaga. Minum dulu baru naik ke atas untuk istirahat. Tidak usah, kakek. Aku tidak lapar. Tidak bisa. Sup ayamku sudah dimasak lama. Kita ikuti saja kata kakek. Kakek juga bermaksud baik, minum dulu baru naik. Nah, itu baru benar. Hahaha. Ini adalah resep turun-temurun keluarga Qin. Ramuan tonik istimewa. King Shui. Jangan salahkan kakek. Kakek sangat ingin menggendong cucu. Besan, apa yang kamu lakukan? Besan, kamu ini ngapain? Kamu juga berpikiran sama. Sama-sama, kita sepikiran. Hahaha. Kirimkan ke anak-anak. Jangan sampai dingin. Iya, Ayo, sup ayamnya sudah datang. King Shui, cepat minum sup ayamnya selagi hangat. Kakek tidak perlu repot-repot. Aku benar-benar tidak lapar. anakku, sup ayam ini. Kakekmu sudah memasaknya sepanjang sore. Cepat diminum selagi hangat. Lihat ingatanku yang buruk ini. Aku sudah janjian dengan beberapa teman lama. Jalan-jalan di taman. Aku akan keluar sebentar. Oh iya, kebetulan aku juga mau ke supermarket belanja. Kebetulan kita searah. Ayo. Baik. King Shui, kamu kenapa? Kenapa aku merasa kepanasan? Kalau begini lagi beberapa kali, kamu pasti sudah kebal. Chen Xiaotian, Nona Qin, kamu kok. pagi-pagi sudah mukulin aku, Kamu semalam. bukan salahku tadi malam. Salahkan saja kakekmu. Dia sudah mengutak-atik supnya. Apa? Kalau bukan mereka, kamu tidak akan begitu inisiatif tadi malam. Kamu, sudah. Jangan ngomong lagi. Hei, mau kemana? Aku mau cari kakek, minta penjelasan. Kakek, kamu pagi-pagi begini senyum-senyum sendiri ngapain? Sok misterius. Kamu masih kecil. Jangan banyak tanya. Kakek, Aduh, cucu manis. Sudah bangun sepagi ini? kakek, Aduh, cucu manis. Bangun sepagi ini. Duduk. kakek jangan pura-pura bodoh, kakek. Kemarin di sup ayam kakek kasih apa? Aduh, itu semua barang bagus untuk kamu dan Xiaotian untuk menguatkan tubuh. Masih pura-pura. King Shui, kalian sudah ambil surat nikah. Sudah menikah. Harus segera kasih saya. Cucu buyut yang gemuk dan sehat. Itu sudah sewajarnya. Kakek, taktikmu benar-benar kejam.
Lihat-lihat Xiao Tian, dia sangat pengertian. Ahaha, kakek, tidak salah sayang kamu. Hahaha. Ayo, cepat duduk. Duduk, makan. Ayo, cepat duduk. Duduk dan makan. Ah, Kakek. Panggil orang. Cepat, cari Tuan Zhang cepat. Sudah kubilang kau pembawa sial. Sejak kau datang ke keluarga Qin, tidak pernah terjadi hal baik. Kakek sudah tidak kuat. Turut berduka cita. Kakek, ini bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Jangan bersemangat dulu. Tuan Zhang, saya mohon padamu, selamatkan kakekku. Coba pikirkan cara lain. Nona kedua. Saya sudah tak bisa berbuat apa-apa. Tuan Zhang, saya mohon padamu. Pasti ada cara lain. Selamatkan kakekku. Tuan Zhang, Anda adalah tabib terbaik di Jiangcheng. Kau sudah merawat kakekku selama belasan tahun, pasti masih ada cara lain. Iya kan? Aku hanya bisa mencoba segalanya. Mencoba saja. Terima kasih, Tuan Zhang. Jarum Huayang cukup hebat. Silakan mundur. Harap tenang. Jangan ganggu aku menusuk jarum. Sudah. Sepertinya nggak perlu aku turun tangan. Kakek, sudah sadar? Bagaimana perasaanmu, kakek? King Shui. Xiao Yu. Aku kenapa ya? Kamu tadi tiba-tiba pingsan Tuan Zhang yang menyelamatkanmu. Kakek. Kakek. Ini. Kakek Tuan Zhang. Cepat. Aduh, aku juga tidak tahu kenapa bisa begini Tuan Qin. Sekarang tinggal satu napas saja. Ini. Tuan Zhang, apa Anda tidak punya cara lain? Tidak ada. Aku punya cara. Tuan Zhang bilang tidak ada cara. Cara apa yang bisa kau punya? Xiao Tian, apa kau punya cara untuk menyelamatkan kakekku? Kakek bukan karena kehabisan tenaga apalagi serangan jantung melainkan keracunan. Racun. Chen Xiao Tian. Apa yang kau omong kosong? Apa yang kau ribut? Aku bisa menyembuhkannya. Kok ribut sih? Aku bisa mengobatinya. Sekarang bukan waktunya. Bisa nggak sih berhenti ngacau? Bagaimana kalau kakekku kenapa-kenapa? Kau sanggup bertanggung jawab? Aku bilang aku bisa mengobatinya. Hari ini aku ada di sini. Jangan coba-coba sentuh kakekku, sedikit pun. Kalau aku berhasil membuat kakek sadar kembali, kalau kau bisa menyadarkan kakekku, aku akan sujud dan jadi muridmu. itu kau bilang sendiri. Kau? Sudahlah, Xiao Yu, cepat menyingkir. Kak, kau gila? Kau percaya padanya? Aku percaya padanya. Kak, Pinjam jarummu.
Ini jarum 13 gerbang hantu. Ini 13 jarum gerbang hantu. Apa? Kamu? Kok kamu bisa melakukan 13 jarum gerbang hantu? Ah, Apa itu 13 jarum gerbang hantu? Ini yang diajarkan Long Jiu, ajaran akupuntur penawar racun serbaguna padaku. Tuan Zhang. Apa itu 13 jarum gerbang hantu? ini sudah hilang selama ratusan tahun. Ilmu akupuntur yang langka. Mustahil. Siapa sebenarnya dia? Sudah, kakek seharusnya akan segera sadar. Kakek. 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 Ini. Pak Zhang. Kakek sudah benar-benar meninggal. Apa? Siap-siap urus pemakaman saja. Kamu yang menyebabkan kakekku meninggal. Kalau bukan karena kamu memaksakan akupunktur jelek itu, kakekku tidak akan pergi secepat ini. Satpam, mana satpamnya? Lempar orang ini keluar. Siapa yang berani menyentuhnya? Kak, kamu gila? Dia sudah membuat kakek meninggal. Kamu masih mau melindunginya? Aku percaya padanya. Kalian masih bengong? Usir dia keluar. Coba mendekat selangkah lagi. Semuanya berhenti. Berhenti semuanya. Kakek, kau sudah bangun. Bantu saya bangun. Pak Zhang, Keajaiban. Ini benar-benar keajaiban dunia medis. Teknik yang sudah hilang selama ratusan tahun ini, 13 jarum gerbang setan, ternyata benar-benar ada dan memiliki efek ajaib menghidupkan orang mati dan menumbuhkan daging. Tubuh kakek sekarang jauh lebih sehat daripada orang seusianya. Bagus sekali, lihatlah. kakek, kau membuatku takut. Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Terima kasih ya Pak Zhang. Kakek Qin, tidak. Semua berkat Tuan ini. Kalian, silakan mundur dulu. Mas Qin, kami di kamar Nona R. Menemukan botol obat ini. Coba lihat. Betul, ini dia. Bukan aku. Ini bukan barangku. Mereka pasti salah. Fitnah, ada yang mau memfitnahku. Kakek, percayalah padaku. Mana mungkin aku menyakitimu? King Yu, kakek selama ini baik padamu. Kenapa kamu menyakiti kakek? Kakek, pasti ada kesalahpahaman. Xiao Yu memang manja, tapi dia pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Saya juga merasa King Yu difitnah. Di botol obat ini, tidak ada satupun sidik jari King Yu. Jika dia yang melakukannya, tidak mungkin menghapus sidik jarinya sendiri dan meletakkan benda ini di kamarnya sendiri. Benar, aku benar-benar tidak. Meskipun aku masih nakal, aku tidak mungkin meracuni kakek. Apa yang dikatakan Xiao Tian ada benarnya juga. Kak, dulu aku yang salah. Terima kasih sudah membelaku. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Selidiki sampai ke akar akarnya. Kakek, menurutku,
Masalah ini tidak bisa diselidiki secara terbuka. Apa maksudmu? Orang yang meracuni ingin membuat Anda bertiga keluarga Kim kehilangan pemimpin, kekacauan internal tak berhenti. Jadi maksudmu kita harus merahasiakan dulu kabar kakek sudah sadar, lalu memancing ular keluar dari lubang. Betul. Di luar, kita berpura-pura kakek tidak tertolong dan sudah meninggal. Baik, lakukan saja. Hei, Tuan Leihu sudah ditemukan. Baik, saya tahu. Ada yang perlu saya urus. Baik, silakan. Hati-hati ya, cepat kembali. Saya mengerti. ayo cepat, jangan lambat-lambat. Kakak Hu, kami sudah berjalan sangat cepat. Shun Feng Ling Ce melayani Anda. Chen Xiaotian, kenapa kamu di sini? Bocah nakal berani menghalangi jalan kakak Hu, panggil San. Mau lari? Kau Leihu, kan? Sudah kubilang aku akan menemukanmu. Kau adalah dewa tembak? Benar ya, aku. Kamu adalah dewa tembak. Benar aku. Mau dibunuh atau diapa-apain, terserah. Kalah di tangan dewa tembak sepertimu. Juga boleh juga sih, Ichema. Membunuhmu begitu saja, terlalu murah untukmu. Diat, kau punya backing di belakang, kan? Katakan padaku, siapa dia? Hahaha. Mau tahu, ya? Kemari, sini aku kasih tahu HM. Ayahmu. Hahaha. Hahaha. Sepertinya sekarang kamu belum mengerti situasi apa ini. Kamu jago tembak? Terus kenapa? Aku sudah puluhan tahun main di Jiangcheng, bukan orang yang bisa diremehkan. Berani? Kalau berani, tembak aku sekarang. Menyuruh aku mengkhianati bos? Hah? Jangan harap. Membunuhmu satu tembakan? Itu nggak seru. Untuk orang sepertimu, aku punya banyak cara. Apa itu? Ini dari Nanjiang, ulat pemakan hati yang aku pelihara. Kamu kan gak mau ngomong? Pas, biar ulatku makan enak. Tidak. Jangan. Jangan pergi. Sakit? Ini baru permulaan. Dalam 3 hari itu akan merobek organ dalammu dimakan habis-habisan. Kubilang aku akan mengatakan semuanya. Ya, semuanya. Nah, itu benar. Aku tanya sekali lagi. Pelindung di belakangmu siapa? Orang itu namanya. Ternyata dia. Ini menarik. Cacing hati ini, aku akan tetap tinggal di dalam tubuhmu. Jika kamu sedikit saja tidak tenang, kamu tahu akibatnya. Tahu. Sepertinya kamu masih bernilai untuk hidup. Sepertinya kamu masih punya nilai untuk hidup.
Ternyata aku selama ini melawan monster seperti ini. Lihat kan? Kau sekarang hanyalah pion yang dibuang. Tahu terlalu banyak rahasianya. Dia datang untuk membunuhku. Dia benar-benar datang untuk membunuhku. Tolong aku. Sudahlah. Aku tidak akan membiarkanmu mati sekarang. Menahanmu masih ada gunanya yang lebih besar. Long Jiu. Tuanku. Cari tempat yang paling tersembunyi, sembunyikan dia. Jika sehelai rambutnya hilang, aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Baik, tuanku. Hei, ada apa? Rapat Dewan Direksi diadakan secara mendadak. Aku tahu. Aku segera ke sana. Ada apa? Apa yang terjadi? Zhao Zhendong bersekutu dengan direktur lainnya, ingin mengadakan rapat Dewan Direksi darurat. Katanya akan membahas masalah hak manajemen grup. Zhao Zhendong. Kak, aku ikut dengan kalian. Kau di rumah temani kakek, aku dan Xiao Tian pergi saja. Ayo, lihat apa yang bisa mereka lakukan. Nona Qin, akhirnya kamu datang. Kami semua sudah menunggumu lama. Zhao Zhendong, kamu mengadakan rapat sendiri. Itu benar-benar tidak menghormati keluarga Qin. Kok bicara begitu? Pak Tua Qin sakit parah dan koma sampai sekarang nasibnya belum diketahui. Hari ini saya mengundang para direktur untuk datang, hanya untuk satu hal, perusahaan grup tidak bisa sehari tanpa pemimpin. Harus segera memilih ketua dewan yang baru untuk memimpin kelompok dan mengendalikan situasi perusahaan. Zhao Zhendong, apa maksudmu sebenarnya? Di sini bukan tempatmu untuk bicara di keluarga Qin, mengadu domba. Hahaha, Nona Qin. Sejujurnya, menantu lelaki yang asal-usulnya tidak jelas ini sudah menjadi incaran geng naga hitam. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, kalau bukan karena saya Zhao, perusahaan keluarga Qin kita sudah lama diserang oleh geng naga hitam. Apa yang dikatakan Direktur Zhao benar. Saya mendukung Direktur Zhao. Saya juga memilih Direktur Zhao. Saya setuju. Hahaha. Nona Qin, lihatlah. Hasil pemungutan suara sudah sangat jelas. Artinya, mulai hari ini, urusan perusahaan keluarga Qin tidak perlu merepotkan Anda, Nona Qin. Hahaha. Mediasi dengan geng naga hitam? Zhao Zhendong, kebohongan macam itu berani-beraninya kau mengatakannya? Apa katamu? Kamu ngomong apa? Ini adalah grup Qin. Tidak ada tempat untukmu, orang luar, bicara omong kosong. Kepala dari kelompok naga hitam. Sekarang ada di tanganku, coba tebak, apa yang dia katakan padaku? Hahaha. Kamu bicara tentang Lei Hu, kan? Lei Hu, setahu saya, sudah lama. Entah pergi kemana. Kamu, jangan berpura-pura di sini. Long Jiu, bawa orangnya ke sini. Ini bukannya dari kelompok naga hitam, Ketua Lei Hu, kok kamu di sini? Ya, dengar-dengar dia sudah lama melarikan diri dari kota Jiang. Bagaimana dia masih hidup? Ini tidak mungkin. Aku jelas-jelas sudah mengirim orang untuk membunuhnya. Kamu, Lei Hu ini, dasar brengsek. Aduh. Direktur Zhao, jangan terburu-buru. Pertunjukan baru saja dimulai. Lei Hu, katakan semua yang kamu tahu. Zhao Zhendong, kamu ini orang jahat. Sampai saat ini, kamu masih ingin membunuhku untuk membungkamku, kan? Baik, sekarang. Jangan salahkan aku. Kami kelompok naga hitam. Berulang kali menculik Qin King Sui, semua atas perintahnya.
Kami geng naga hitam berkali-kali menculik Qin King Shui, semua itu atas perintahnya. Dan juga memberi racun pada Qin Zhenhu memfitnah Nona Qin, itu juga direncanakan olehnya. Zhao Zhendong, kamu sangat kejam. Kamu pergi kau dari perusahaan Qin, pergi dari perusahaan Qin, semuanya diam. Long Jiu. Bawa Lei Hu keluar dulu. Baik, Tuan. Hei, pelan-pelan Lei Hu, aku akan menghabisimu cepat atau lambat. Kamu sebenarnya siapa? Mustahil memiliki kekuatan sebesar ini. Sampai sekarang kalian masih tidak tahu identitasku, kamu benar-benar badut. Kalau begitu dengarkan baik-baik. Aku adalah orang yang kalian sebut, yang membuat semua orang ketakutan. Dewa senjata. Dewa tembak. Apa? Dia adalah dewa tembak. Kamu adalah dewa tembak, hahaha. Kalah di tangan dewa tembak aku, Zhao Zhendong, mengaku Hei MPH. Karena kalian semua sudah tahu rencana jahatku, hahaha, maka hari ini, semua yang hadir, tetaplah di sini dengan patuh. Zhao Zhendong, ini adalah grup Qin, apa yang kamu mau? Grup Qin, hahaha. Sebentar lagi bukan lagi, hahaha. Hahaha. Zhao Zhendong, kamu gila, ini adalah kesalahanmu. MPH. Hanya dengan beberapa orang lemah ini. Juga ingin menahanku? Sudah diambang kematian masih keras kepala, tangkap dia. San, kau sudah habis, masih ngotot. Serang dia. Awas. Merunduk dan diam. Kenapa pada bengong? Tembak San, bajingan itu. Ini manusia apa? Kau tidak apa-apa? Apa kau terluka? Tenang saja, aku tidak mungkin terluka. Aku lawan kau. Cendol, berhentilah. Kau bukan San? Kamu nggak punya tiga. Aduh, Qin Lao, Anda tidak punya tiga. Benar-benar bagus sekali Qin Lao. Zhendong, Hei, aku sudah baik padamu. Kenapa kamu melakukan hal-hal itu, hal-hal yang tidak setia? tidak Qin Lao, Anda salah paham. Semua dia orang luar ini. Dia memfitnah dan menjebakku. Ini, semua itu kamu lakukan bukti perbuatan burukmu. Aduh, Tuan Qin, saya. Apakah ada yang ingin kamu katakan? Aduh, Tuan Qin. Semua ini salah saya. Saya kerasukan, Tuan Qin ampuni saya. Tuan Qin, saya bukan manusia. Saya pantas dihukum mati, Tuan Qin. Panggil orang. Tuan Qin. Saya sudah bekerja untuk perusahaan ini lebih dari 20 tahun, meski tidak ada jasa, setidaknya ada jerih payah. Bawa dia ke kantor keamanan. Tuan Qin, kamu tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Tuan Qin, beri saya kesempatan. Tuan Qin, beri saya satu kesempatan. Karena semua direktur hadir, maka hari ini ada satu lagi hal penting yang ingin saya umumkan. Mulai hari ini, Chen Xiaotian adalah grup Qin, satu-satunya pewaris. Mulai hari ini, Chen Xiaotian adalah grup Qin, satu-satunya pewaris. Tidak salah dengar, kakek Qin ternyata menyerahkan perusahaan Qin kepada seorang menantu yang tinggal bersama mertua. Apa yang kau tahu? Bahkan Zhao Zhendong,
rubah tua seperti itu, jatuh ke tangannya. Kakek, ini kurang baik, kan? Apa? Kau tidak suka posisi pewaris ini? Tidak. Nah, itu bagus. Para hadirin, ada yang berbeda pendapat? Saya mendukung keputusan kakek Qin. Saya juga setuju. Setuju. Karena semuanya tidak keberatan, maka hal ini sudah diputuskan. Untuk berterima kasih kepada Xiao Tian atas kontribusinya kepada keluarga Qin dan kepada grup Qin yang telah ia berikan. Besok, saya akan di kota Jiang, Hotel Yunding, untuk Xiao Tian mengadakan pesta perayaan. Menantu baru keluarga Qin sebenarnya apa latar belakangnya? Aku dengar, loh, dia adalah yang legendaris dewa senjata nomor 1 di dunia. Terima kasih semuanya atas kehadiran kalian hari ini di pesta perayaan keluarga Qin. Dia adalah cucu menantu saya, Chen Xiaotian, dari grup Qin di masa depan pewaris. Direktur Qin Tuan Chen, selamat, selamat. Perusahaan grup Chen ini dengan Tuan Chen yang memimpin pasti ke depannya akan maju pesat. Terima kasih, Direktur Zhang, atas kehadirannya. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Tuan, selamat Anda memimpin grup Qin memulai babak baru. Anda baik hati. Terima kasih, Tuan. Keluarga Zhao dari Beijing selamat, Tuan selamat untuk grup Qin krisis telah teratasi. Grup Wang Global selamat, Tuan selamat untuk grup Qin yang memperluas pasar luar negeri. Keluarga Murong dari Nanjiang selamat, Tuan selamat untuk grup Qin yang tetap menjadi pemimpin industri. Dewan Internasional selamat, Tuan atas penaklukan dunia bawah tanah. Semoga Tuan dan Direktur Qin memimpin grup Qin dengan masa depan yang cerah. Terima kasih semuanya yang datang dari jauh. Silakan duduk. Terima kasih, Tuan. Kakak ipar kamu hebat sekali. Ini hal kecil. Keluarga Qin benar-benar beruntung mendapatkanmu. Lakukan saja, ya? Halo, Pak Chen. Masih sibuk? Urusan seluruh grup. Kamu hanya jadi bos yang lepas tangan. Semua diserahkan padaku sendiri. Kamu malah santai-santai saja. Pak Qin, kemampuan kita luar biasa. Masalah kecil seperti ini, apa perlu aku campur tangan? Kalau bukan karena kamu, menggunakan koneksi dan sumber daya global, perusahaan Qin tidak akan dalam waktu sesingkat ini menjadi konglomerat top global. Kalau istriku ingin melakukan sesuatu, tentu aku akan bantu dia sampai puncak. Kamu memang pandai bicara. Omong-omong, kakek dan ibu menelepon hari ini, sudah mengingatkan beberapa kali, hari ini kita pulang lebih awal, ya? Baik. Ayo. Kita sudah pulang. Pulang. Cepat duduk. Kakak ipar, tinggal menunggu kalian. Xiao Tian. King Sui, coba cicipi. Sup ayam ini sudah direbus sepanjang sore. Lagi-lagi direbus sore hari. Aku tidak berani minum. Ibu, jangan terlalu lelah. Aku bilang, kalian berdua kapan mau memberi saya seorang cicit gemuk besar, ya? Kalian jangan takut, lahirkan saja. Aku yang mengasuhnya. Hahaha. King Shui, kita saja penuhi keinginan orang tua. Ayo, bersulang.